Ya. Ila ay waqtin tudayya'una umrakum, sampai kapan engkau menyia-nyiakan umurmu itu, menyia-nyiakan waktumu, usiamu, kau hambur-hamburkan sampai kapan, Bung? Untuk apa? Fila syai', untuk sesuatu yang nihil, sesuatu yang enggak punya nilai, kau hamburkan waktu setiap hari. Iya, orang munafik, orang fasik, orang yang itulah sehari-hari waktu dibuang-buang, tidak ada manfaatnya. Ya begini aja lah caranya, metodenya. Setiap kita akan tidur, sebelum naik ke ranjang, ambil pulpen, ambil kertas, coba direkonstruksikan kembali, diingat kembali sejak bangun tidur pagi sampai akan tidur lagi malam. Sok ditulis satu persatu apa yang sudah kamu lakukan. Ternyata nol semuanya, buang waktu. Isinya rerasan, pincian, ketepelan. Uang hilang, bisa dicarinya, bisa digantikan, tapi waktu tidak pernah akan kembali. Jadi kalau kamu rugi waktu, rugi untuk selamanya. Ya, rugi uang, besok-besok bisa untung lagi kok. Ya. Dan waktu yang kau hamburkan itu adalah umurmu. Yang kau hamburkan adalah umurmu, usiamu. Utlubu man yadullukum ala tariqil akhirah ya dalalan anha. Orang yang lagi sesat, cari dong orang yang bisa menuntun kamu menuju jalan akhirat. Cari, dicari, dikejar, di mana adanya, sok di sana. Di Malaysia, di Jerman, di Belanda, kai sana kejar. Jangan menunggu kamu dilayani. Utlubu man yadullukum ala tariqil akhirat ya dalalan anha. Wahai orang yang sesat dalam kehidupan dunia, cari dong orang yang bisa menuntun kamu menuju kebenaran itu. Dengarkan nasihatnya. Allahu Akbar alaikum ya mautal qulub. Allahu Akbar, makhluk-makhluk yang hatinya mati nih. Ya musyrikin, orang-orang musyrik. Bil asbab. Kemusyrikan disebabkan ketergantungan hatimu kepada kausalita, asbab. Musyrik bil asbab. Kenapa orang itu disebut musyrik bil asbab? Karena ketika ada yang diyakini selain Allah yang apa saja bisa, berarti Tuhannya ada dua dong. Kelihatannya nggak musyrik ya, tapi kalau kita memperhatikan kemusyrikan juga. Musyrik, kafir, itu sesungguhnya yang mengatakan musyrik di situ, gudang musyriknya di situ, gudang di situ. Musyrik, ya gudangnya di situ. Kafir, ya gudang kuburnya di situ juga. Oke. Dulu ketika saya sering ke hutan 40 hari bertapa tiap tahun.
awal Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, 40 hari. Juga banyak para ulama yang mempertanyakan, mencurigai, ini pakai Syakor ini ajarannya apa ini? Jarang kali mengajarkan kesesatan. Nggak ada ibadah pertapaan dalam Islam itu. Gitu. Padahal sekolahnya tinggi. Di luar negerinya 20 tahun belajarnya. Ijazahnya sekoper segini. Ngapain ke hutan-hutan cari kesaktian gitu? Ya kan gitu. Tinggal cari duit yang banyak, kemampuan tinggi, kemampuannya hebat, ngapain puasa-puasa cari duit yang banyak? Toh nanti kalau sudah duitnya banyak apa saja juga bisa kok. Kata mereka begitu. Kalau duitnya banyak Pak, apa saja bisa. Ini artinya bahwa mereka yang disebut kiai itu masih meyakini selain Allah ada yang apa saja bisa. Apa namanya? Yang kita yakini innallaha ala kulli syai'in, Allah itu apa saja bisa, dan hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang apa saja bisa. Tetapi ketika orang meyakini bahwa selain Allah ada yang apa saja bisa, berarti musyrik enggak? Saya tidak mengatakan mereka musyrik, tapi saya hanya menganjurkan yuk kita bertobat kepada Allah. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Memang Allah juga nggak butuh nggak apa pertobatanmu itu kok. Memang butuh gitu. Itu ya musyrikin bil asbab. Udah paham? Musyrik bil asbab. Menyekutukan Tuhan karena selain Tuhan ada lagi kekuatan lain yang bisa menentukan. Namanya hukum kausalitas. Sampai-sampai Allah dipaksa dalam akidahnya, Allah dipaksa harus tunduk dengan hukum kausalitas. Dari mana logikanya orang tidur aja pengen kaya? Dari mana mungkin orang nggak sekolah kepengen pinter? Ini ucapan sehari-hari ini. Iya kan? Bagaimana orang itu begini kalau tidak begini? Jadi ada proses hukum kausalitas. Jadi kalau lapar harus makan, setelah makan jadi kenyang, kan gitu. Orang bisa dihormati karena harus punya harta. Kalau nggak ada harta nggak dihormati. Sampai Allah pun dipaksa oleh mereka harus tunduk dengan hukum kausalitas. Allah juga tidak bisa kalau tidak melalui cara ini. Lo bikin itu. Aku lebih mampu dari Allah. Gitu. Ini bukan musyrik. Kalau musyrik kan Allah disekutukan dengan yang lain. Kalau aku lebih mampu berarti dia ada di atas Tuhan. Jadi Tuhan itu adikmu. Ini dalam ucapan sehari-hari. Mereka nggak sadar ucapan sehari-hari. Nih contohnya ada bangunan nih, ya kan? Mana paddingnya tuh? Iya. Sudah ada belum yang ngomong kalau saya nggak ada nggak bakal jadi nih gitu? Ada belum? Tapi saya sering mendengar biasanya itu masjid ya, balai desa, pokoknya yang bangunan
pernah umum lah gitu. Lamun lakareang mah masalah dati ya. Kalau nggak ada gue nggak bakal jadi. Tahu, gue nyumbang nih 500 juta loh. Silakan Anda bangga dengan kebaikan Anda. Ya, paling-paling amal Anda hilang. Tapi kalau Anda mengatakan seperti itu, kalau tidak ada saya nggak bakal jadi, itu kurang ajar kepada Tuhan. Ya, kalau Anda bangga cerita-cerita sama orang saya nyumbang boleh, itu disambar ria, habis amalannya dan tidak akan mendapatkan imbalan dari Tuhan, mending itu mah. Ya, tapi dengan mengatakan tanpa aku tidak mungkin jadi, saya bilang deh Allah ada, Allah yang menentukan, ya nggak bisa. Oh jadi kalau ada kamu masjid ini jadi gitu, kalau kamunya nggak ada, kalau nggak ada saya nggak bakal jadi. Nah kalau kamunya ada jadi, kalau kamunya nggak ada, Allahnya ada, nggak jadi kalau saya nggak ada mah. Jadi dia merasa lebih menentukan di atas Tuhan. Itu sehari-hari. Dan nanti sebelum engkau menghadap Tuhan, ketahuilah kecelakaanmu di dunia keluarnya dari mulutmu ini kok. Ya. Jadi dihitung dong gitu. Kamu keluar duit 1 juta belanja di Kerajaan Mall. Setelah pulang diperiksa, bingung dia. 1 juta, kok masa dapatnya ini saja? Dapat cepet sama peniti, kok masa 1 juta? Obat nyamuk sih, masa 1 juta? Anda membuang uang banyak dengan hasil yang sedikit, merasa kecewa enggak? Tapi Anda membuang-buang kalimat yang berhamburan, tidak ada hasilnya, tidak pernah merasa kecewa. Uspai purbai.